Shalom umat Tuhan yang terkasih, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di pendalaman ajaran pada hari ini bersama dengan saya Hendy. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai satu tema, yaitu senolalia gitu ya, senolalia. Nah, apa ini? Apa istilah apa lagi ini yang baru yang akan kita bersama-sama pelajari. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya di sini bersama dengan Bapak Pendeta Andreas Daud. Shalom. Salam. Shalom Om. Saya panggilnya Om aja ya biar Nggak apa-apa. gampang ya. Puji Tuhan. Ya, gimana kabarnya Om? Sehat-sehat? Puji Tuhan sampai hari ini sehat. Puji Tuhan. Puji Ya. Tuhan diberkati luar biasa. Dan kita akan bersama-sama hari ini Om ya, Ya. belajar satu tema ini yang mungkin kurang familiar ya, Ya. dengan kata ini ya, senolalia. Nah, Ya, ini betul. nanti akan dijelaskan oleh Om Andreas Daud. Dan sebelum kita masuk, saya akan pimpin dalam doa ya. Silakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan setiap harinya ya Bapak di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami akan bersama-sama belajar mengenai satu tema, yaitu senolalia. Biarlah Engkau yang akan berikan hikmat bagi kami pendengar, dan juga Pak Andreas Daud yang akan menjelaskan. Kiranya Engkau sertai ya Bapak, supaya kami boleh mendapatkan dan mempraktekkan Ya dan Tuhan. dapat berguna bagi kehidupan kami dalam keimanan kami kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Om. Jadi Ya. ya kita tadi kan sudah sedikit spill ya. Kita mau bersama-sama belajar mengenai senolalia. Nah, senolalia ini sebenarnya kata ini asalnya dari bahasa apa ya Om ya? Atau tercantum di mana Om sebenarnya kata ini di dalam Alkitab kita ada nggak sih sebenarnya? Nah, Ya. boleh dijelaskan. Untuk pembukaannya saja ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah ataupun di tempat lain yang mengikuti ini sebetulnya sebuah pemahaman doktrin yang cukup dalam sebetulnya. Dan senolalia itu sendiri tidak ada ditulis di Alkitab dimanapun. Hanya saja kita akan perhatikan karena ini adalah sebuah istilah teologis yang dipakai untuk menjelaskan sesuatu agar lebih jelas, seperti itu Hendy. Kalau ditanya dari di mana asalnya dan lain sebagainya. Bahkan di dalam teks yang menjadi dasar pendalaman ajaran kali ini, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 pun kita tidak menemukannya. Tapi apa yang dijelaskan di sana, nanti disitulah kita baru tahu itu senolalia. Jadi nggak ada di Alkitab literal ditulis Nggak ada. senolalia itu Iya. seperti apa, itu nggak ada ya. Iya. Nah, tadi boleh dijelaskan Om. Tadi ini adalah sebuah istilah terhadap Istilah teologis. Ya, istilah teologis terhadap suatu Ajaran. atau kayak mungkin ada peristiwanya begitu ya, Iya. mungkin ada di dalam Alkitab. Nah, boleh dijelaskan Iya. apa sih atau di mana kapan terjadinya ini senolalia ini? Baik. Ya, kita pelan-pelan saja karena ini kalau tadi di dalam pembukaan bahwa ini istilah yang cukup asing bagi kita. Khusus untuk kalangan GKI ini memang cukup asing. Oke. Tapi ini sesuatu yang memang perlu kita pelajari. Nah, kita sebelum fokus kepada tema yaitu senolalia ini, kita akan mencoba memperhatikan temannya. Senolalia itu ada temannya. Oh, ada temannya. Temannya itu namanya glossolalia. Glossolalia. Karena tidak sedikit orang yang kemudian menyamakan antara senolalia dan glossolalia ini. Memang kalau kita dengar spellnya memang agak mirip-mirip, tetapi itu ada perbedaannya. Nah, oleh sebab itu saya akan memulai supaya pemirsa bisa paham apa itu senolalia, apa itu glossolalia. Walaupun fokus kita nanti adalah di senolalia. Jadi begini, dalam ilmu teologi itu, Kak Hendy, ada istilah glossolalia dan senolalia. Nah, apa itu glossolalia? Nah, saya sampai belibetan karena jarang menyebutkannya. Betul. Khususnya di dalam Perjanjian Baru ya. Kata glossolalia itu, Hendy,
itu merupakan gabungan dari kata dasar glosa. Glosa itu artinya lidah. Lidah. Salah satu organ tubuh yang memang dipakai untuk berbicara, memproduksi suara gitu ya. Dan kata kerja yang disebut dengan laleo. Laleo itu artinya berbicara, berkata, atau mengeluarkan suara dari mulut. Nah, jadi dari studi kata sederhana itu kita bisa tahu bahwa glossolalia itu adalah bahasa lidah. Nah, bahasa lidah. Nah, seperti itu kalau kita perhatikan glossolalia itu. Oke. Nah, kenapa kok kita sekarang sedang membahas sinolalia, tapi kita juga dijelaskan mengenai glossolalia. Kenapa glossolalia? Ya, baik. Ini penting supaya paling tidak pemirsa tahu bedanya. Ya, itu yang paling penting. Nah, yang jangan lupa seringkali orang menyebut glossolalia atau mengartikan glossolalia ini adalah sebagai bahasa roh. Oke. Jadi yang biasanya kita sebut dengan bahasa roh ini aslinya glossolalia. Iya, sebetulnya bahasa roh itu tidak terdapat dalam istilah teologia. Oke. Nah, coba kita perhatikan ya. Misalnya kalau ditanya, mengapa glossolalia sering disebut atau diartikan sebagai bahasa roh? Yang jika dihubungkan dengan kata roh, yang dalam bahasa Yunaninya itu kan pneuma. Nah, menjadi kalau misalnya disebut dengan bahasa roh, kalau kita hubungkan dengan lalia tadi ya, maka menjadi pneumalalia atau bahasa roh. Tapi pneumalalia itu tidak ada istilah dalam teologia. Oke. Jadi tidak cocok seperti itu. Nah, jadi kenapa begitu? Sebab roh yang dalam bahasa Yunani yang kita kenal yaitu pneuma itu artinya udara. Udara, angin atau nafas. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani ruah, sama artinya udara, angin atau nafas. Nah, berangkat dari studi kata tersebut ini Hendy, jadi roh itu bukan bahasa. Jelas bukan bahasa, melainkan zat atau unsur yang bisa menghidupkan, menggerakkan, mengarahkan atau menuntun. Itu roh. Ya, nah, itu sebabnya dalam ilmu teologi tidak dikenal istilah pneulalia. Karena roh itu bukan bahasa. Betul. Nah, yang ada adalah bahasa lidah, yaitu glossolalia tadi itu. Karena lidahlah yang memproduksi suara, yang namanya bahasa. Nah, kemudian dalam konteks teologi Kristen, pneuma itu atau roh ini mengacu kepada Roh Kudus atau Roh Allah, yaitu pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Nah, itu kita bisa periksa di beberapa ayat. Hanya saja saya mencantumkan 2 ayat saja. Misalnya, di mana kita temukan Roh Kudus? Coba Kak Hendy baca Lukas 12 ayat 12. Oke. Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, itu jelaskan. Jadi dicantumkan Roh Kudus itu pneuma. Nah, kemudian dalam Kisah pasal 4 ayat 31, silakan dibaca lagi. Kisah Para Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, jadi kita tidak pernah menemukan pneumalalia. Yang ada adalah pneuma saja. Ya. Itu Roh Kudus. Roh Kudus. Makanya kalau orang-orang menyebut bahasa roh itu sebetulnya kurang begitu tepat. Yang betul itu adalah glossolalia itu bahasa lidah. Iya. Itu aja. Nah, Roh Allah coba dibaca Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi kita tahu bahwa pneuma itu mengacu kepada siapa sih? Kepada Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh kebenaran. Banyak sekali istilah, tapi semuanya mengacu kepada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal.
sekali lagi tidak berbicara tentang bahasa. Roh itu tidak berbicara tentang bahasa, tapi berbicara tentang zat atau pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, jadi glossolalia yang artinya bahasa lidah, maka bahasa itu bisa diekspresikan dalam berbagai hal, dalam berbagai bahasa. Yang tujuannya harus membangun bagi yang mendengarkan. Paulus sendiri dengan tegaskan mengingatkan, khususnya di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 27, cuplikannya saja, ayat 27 khususnya, coba dibaca. Jika ada yang berbicara dalam bahasa lidah, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain yang menafsirkannya. Ya, jadi bahasa lidah itu sebetulnya bahasa yang teratur, dan dalam suatu perkumpulan itu ada aturan untuk menyampaikannya. Kayak kita rapat gitu loh. Kalau rapat ini kan ngomongnya bergiliran, seperti kita sekarang ya. Jadi nggak semuanya ngomong. Nah, kalau ada yang ngomong tapi nggak dimengerti oleh sebagian yang ada di situ, harus ada salah satu yang menafsirkan. Pemahaman Paulus itu seperti itu. Iya. Kalau bahasa roh, ya jelas sudah mungkin hanya bersifat tiupan, karena roh tadi kan adalah angin, udara atau nafas. Ya, jadi nggak bisa diterjemahkan sebetulnya. Nah, oleh sebab itu Alkitab itu tidak pernah ada istilah bahasa roh sebetulnya, bahasa lidah yang sebenarnya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan ya. Coba di ayat yang ke-39 sampai 30 itu di 1 Korintus pasal 14 itu jelas dikatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku, berusahalah memperoleh karunia bernubuat dan janganlah melarang orang yang berbicara dalam bahasa lidah. Namun segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ini bahasa Paulus ini sangat enak didengar. Dia tidak mengatakan buat bahasa roh lidah itu tidak ada. Dia tetap mengatakan itu ada. Glossolalia itu ada. Tapi syaratnya kalau ada orang yang berglossolalia, harus ada yang menerjemahkan. Dan itu harus teratur. Nah, ini penting sekali. Supaya kita bisa paham yang terjadi di kalangan yang kita ketahui sekarang itu, apakah itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus atau tidak, seperti itu. Karena ini sebenarnya kayak secara jelas ya, kalau ngomongnya ini bukan bukan abu-abu lagi, tapi kayak harus seperti ini, harus teratur, begitu dan bisa diartikan atau bisa diterjemahkan. Itu bakal menjadi titik yang harus dipatuhi sebenarnya untuk bisa bilang kalau oke, ini valid, bahasa lidah ini valid gitu. Karena kalau selama itu tidak bisa ditafsirkan, saya juga bingung ya. Tidak bisa membangun. Maksudnya gunanya apa itu sebenarnya? Apa gunanya? Makanya kan Rasul Paulus dengan istilah yang sangat harus bisa dipahami menurut saya. Dia lebih mendorong orang untuk memperoleh karunia bernubuat. Apa itu bernubuat? Bernubuat itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkhotbah, bersaksi itu bernubuat. Tetapi dia juga tidak melarang orang yang kalau berbicara dalam bahasa lidah. Hanya syaratnya harus teratur. Dan harus ada yang menerjemahkan. Karena tujuannya apa? Agar yang mendengar itu bisa terbangun. Bukan malah menjadi bingung. Itu istilahnya. Berarti mungkin kalau kita boleh bersama-sama imajinasi gitu ya. Waktu itu pun ada banyak yang mempraktekkan bahasa lidah, dan mungkin bisa jadi ada yang tidak membangun maksudnya. Oh iya. Kenapa? Bisa jadi kan sampai harus dituliskan ini seperti ini begitu kan. Ya, sangat beralasan karena Rasul Paulus melihat ini sudah menjadi sebuah fenomena yang meresahkan ya. Mungkin sehingga dia kemudian mengeluarkan kata-kata seperti itu. Menurut saya ini sangat bijaksana. Ya, nggak apa-apa, silahkan kamu berbahasa lidah, tapi tolong dong yang teratur. Dan harus ada yang
mengartikannya supaya berguna. Kalau enggak kan enggak ada artinya gitu. Iya. Buat apa? Jadi pernyataan Kak Hendy tadi itu bahwa pada konteks Rasul Paulus itu apakah sudah ada praktek-praktek bahasa lidah? Sudah sangat banyak. Cuman yaitu tadi, karena saya sih sangat yakin bahwa kenapa Rasul Paulus sampai berbicara seperti itu, karena dia sudah menangkap ini sesuatu yang selain tidak membangun tetapi juga tidak ada gunanya seperti itu. Dan kalau saya boleh tambahin sedikit ya Om, kalau misalnya kan di Alkitab juga yang dijelaskan itu malah justru seperti semacam peraturan, karena kayak oke, ada tapi harusnya seperti ini gitu, tapi tidak diajarkan secara gamblang. Bahasa lidah itu seperti ini atau caranya seperti ini, misalnya seperti itu. Apakah mungkin karena itu ya udah ada tapi tidak begitu penting, atau justru nggak perlu dilakukan, atau kayak gimana ya sebenarnya? Jadi gini, bahasa lidah yang disebut glossolalia itu tadi, termasuk nanti sebentar lagi kita bahas senolalia itu karunia. Oke, karunia. Dan karunia itu yang tahu akan menjadi apa dan berdampak apa itu yang memberikannya. Yaitu Tuhan sendiri dalam kuasa Roh Kudus. Nah, itu sebabnya dari penghayatan semacam itu, karunia ini, maka bahasa lidah itu atau nanti juga senolalia itu bukan sesuatu pelajaran yang harus dipelajari lalu kemudian orang berhak untuk memilikinya. Tidak seperti itu. Jadi Roh Kudus memberikan kemampuan untuk berglossolalia atau bersenolalia itu pasti ada tujuannya untuk konteks saat itu. Sehingga dari penghayatan seperti itu, maka ini nggak bisa dipelajari. Contoh ini, kamu butuh makan ini supaya kamu sembuh. Nah, maka diberikanlah makanan itu. Tapi kalau sudah sembuh, sudah sehat, udah nggak butuh lagi makanan itu. Atau obat. Atau obat itu, obat ya. Lalu kemudian ternyata suatu saat, ini contoh loh ya, Hendy sakit di sisi yang lain. Obat yang tadi diberikan untuk membuat sembuh sakit batuk, tapi beberapa waktu kemudian sakit mata misalnya, obat batuk ini nggak boleh diberi lagi. Tapi berikanlah obat sakit mata. Dan itu yang disaksikan oleh Alkitab kalau kita membaca secara teliti itu. Maka untuk bunyinya sama, glossolalia itu berdasarkan apa yang menjadi analisa ataupun yang disampaikan oleh Rasul Paulus nih, kok kayaknya enggak gitu. Jadi tergantung situasi, kondisi, kebutuhan gitu ya. Dan itu yang tahu itu adalah yang memberi. Jadi jelas nggak bisa dipelajari. Iya. Karena memang fenomenanya adalah katanya bisa dipelajari begitu, dan ya gimana ya, maksudnya pertanyaan saya jadi balik lagi, terus kalau udah dipelajari mau buat apa gitu sebenarnya. Kalau memang bisa nih, terus buat apa gitu loh kalau memang tidak bisa diterjemahkan. Nah itu akhirnya di situ. Iya. Dan sebenarnya ini sudah lama ya Om ya. Pembahasan ini udah sangat menjadi fenomena yang di sisi lain menggembirakan bagi tertentu ya, tapi menggelisahkan juga begitu. Cuman gitu aja. Kita mungkin stop dulu belajar tentang atau membahas tentang glossolalia. Kita coba masuk kepada inti tema kita, yaitu senolalia. Iya. Nah, tadi yang kita bahas itu kan tentang glossolalia, yaitu bahasa lidah. Atau kalau orang sekarang ngomongnya bahasa roh, kurang tepat gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke yang namanya senolalia. Nah tadi belum sempat dijelaskan ya, kalau senolalia ini apa itu? Ya, jadi gini, ini yang agak panjang ya. Jadi kita mesti melihat latar belakangnya dulu. Makanya kan saya tulis apa yang menjadi dasar atau istimewa peristiwa perayaan Pentakosta di Kisah 2 itu, ya,
sehingga banyak orang kemudian datang ke Yerusalem untuk merayakannya. Nah, itu kan berangkatnya dari situ. Karena kalau kita nggak berangkat dari situ, kita menjadi terpotong pemahamannya. Nah, jadi ini saya agak panjang berbicara, Kak Hendy ya. Ya. Jadi begini, Kak Hendy, perayaan Pentakosta itu dirayakan pada hari ke-50 setelah Paskah. Tahu kan ya? Setelah Paskah ya. Ya, hari ke-50 setelah Paskah. Nah, perayaan Pentakosta dalam Kisah 2 ini sebenarnya mengacu pada perayaan Pentakosta di dalam Perjanjian Lama. Ini menjadi penting kenapa? Supaya kita tahu rentetannya ini apa sih? Kenapa kok di hari ke-50 merayakan Pentakosta seperti itu ya? Itu sebetulnya sebuah perayaan yang besar bagi umat Israel. Yaitu apa? Nih, Pentakosta di dalam Perjanjian Lama itu adalah merayakan hari pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Itu sebab Pentakosta itu sangat dirayakan luar biasa. Ya. Itu Pentakosta atau Paskah? Paskahnya itu dirayakan juga, lebih besar lagi. Karena Paskah itu kan adalah di mana waktu itu Tuhan memerintahkan supaya umat Israel itu menyembelih hewan, lalu darahnya dibubuhkan di ambang pintu, kemudian itu ya. Kalau Tuhan lewat dan melihat darah dibubuhkan di ambang pintu itu, anak sulungnya nggak mati. Sedangkan Israel yang tidak dibubuhkan itu semua anak sulungnya mati, dan kemudian anak sulung hewan-hewan pun mati. Itu latar belakangnya, dan itu disebut Paskah, pembebasan. Pembebasan. Kalau Pentakostanya merayakan pembebasannya dari bangsa Mesir. Setelah bebas dari bangsa Mesir. Itu kalau kita perhatikan itu ada keterangan-keterangannya, Hendy. Ada di Keluaran pasal 12 ayat 51. Coba dibaca. Keluaran 12 ayat 51 ya? Ya. Tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut barisan mereka. Ya. Lalu kalau kita perhatikan ayat-ayat pembandingnya itu menceritakan bagaimana prosesnya itu. Seperti yang tadi barusan saya ceritakan, ada penyembelihan hewan, lalu darah bubuhkan di ambang pintu. Tetapi kita langsung saja, itu pertama. Jadi Pentakosta itu dirayakan hari ke-50 setelah Paskah. Untuk apa? Untuk merayakan pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. Lalu yang kedua, Kak Hendy, itu hari raya panen raya gandum. Nah, jadi di dalam Keluaran pasal 34 ayat 22 itu coba dibaca. Keluaran 34 ayat 22, hari raya ini benar ya. Hari raya 7 minggu, perayaan hasil pertama panen gandum harus kau adakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Nah, ada banyak ayat-ayat yang lain yang mendukung, cuman kita tidak baca semua. Jadi 2 poin itu sebenarnya menjadi dasar perayaan Pentakosta itu. Dan itu sangat bersejarah sekali bagi mereka. Nah, kemudian perayaan tersebut ini terus dilestarikan sampai pada Perjanjian Baru diperingati. Nah, walaupun bentuknya tentu tidak sama seperti di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Lama itu dalam perayaan Pentakosta itu mereka berkumpul saja kerjanya, tidak boleh melakukan apa-apa. Tapi di Perjanjian Baru mungkin agak dimodifikasi seperti itu ya. Nah, jadi Kak Hendy, itulah yang sebenarnya dilakukan umat Israel pada hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah perayaan Paskah dalam konteks Kisah pasal 2 itu. Jadi mengacu kepada perayaan Pentakosta setelah Paskah 50 hari setelah Paskah di Perjanjian Lama. Jadi tidak ada hubungannya dengan Roh Kudus sebetulnya. Nah, yang menjadi istimewanya itu kita perhatikan bahwa ketika mereka seperti di Kisah pasal 2 ayat 1 kan, coba dibaca. Kisah 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Nah, kata mereka semua berkumpul di satu tempat ini sangat menarik. Yang berkumpul itu bukan hanya orang-orang yang saat itu tinggal di Yerusalem. Ini kejadiannya di Yerusalem.
Kisah pasal 2 ini di Yerusalem. Di Yerusalem. Mereka yang berkumpul itu tidak hanya para rasul, tidak hanya orang-orang yang tinggal di Yerusalem, tetapi mereka yang orang Yahudi yang sudah berdiaspora. Tahu maksudnya ya? Sudah Orang Yahudi yang sudah gitu ya. tersebar Iya, kemana-mana itu, demi merayakan Pentakosta itu, mereka kembali Ke Yerusalem. ke Yerusalem. Nah, jadi pada kesempatan yang hanya setahun sekali itu, Kak Hendy, tidak disia-siakan oleh para diaspora yang saya katakan Yahudi perantauan itu tadi. Ya. Jadi mereka semua kembali ke kampung halaman, dalam hal ini Yerusalem, untuk merayakannya. Makanya kalau kita perhatikan di ayat 9 sampai 11 itu, mereka dari mana saja itu kan. Nah, itu sebenarnya yang terjadi di kisah pasal 2 itu, Hendy. Iya. Jadi kumpul-kumpul waktu Pentakosta ini saya kira itu cuman ini ya, cuman murid-murid yang awal-awal lah, mula-mula gitu ya. Nggak banyak. Ya, saya 12 kira. murid seperti itu ya. Atau ya tambah 11. berapa lah gitu kan. Tapi ternyata kalau dibaca seperti ini berarti banyak dong. sekali dan Di satu banyak tempat. sekali. Ya, di satu tempat. Nah, ini yang perlu kita perdalam ya. Di satu tempat. Nah, kita nanti akan perhatikan tempat itu mana gitu ya. Ya. Nah, apa yang dilakukan dalam perayaan Pentakosta pada konteks kisah pasal 2? Ini yang penting. Di sana dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Mereka semua ini, nah itu tadi pertanyaan Kak Hendy itu, terdiri dari para rasul, orang-orang Yahudi penduduk Yerusalem, maupun para diaspora, yaitu orang-orang Yahudi perantauan. Seberapa Itu banyak? kan disebut di ayat 9 sampai 11 itu nama-nama daerah atau negara mereka masing-masing ya. Lalu di satu tempat. Nah, ini tidak dijelaskan kan apa namanya tempat itu, besar atau kecil, tidak ada penjelasan. Di teks kisah pasal 2 ayat 1 itu hanya dikatakan di satu tempat. Tetapi beberapa catatan yang saya coba perhatikan itu mengacu kepada Bait Allah. Nah, kan kita tahu Bait Allah itu kan menjadi pusat kegiatan keagamaan Yahudi. Ya. Sehingga ya kalau mereka berkumpul dengan jumlah yang besar ya pasti di Bait Allah. Ya, Nah, oke. itu Kak Hendy. Besar kemungkinan ya di Ya, Bait Allah. besar kemungkinan di Bait Allah mereka berkumpul. Nah, lalu setelah kumpul-kumpul nih, Om. Ini Nah, apa ini? pada saat itulah terjadi pencurahan Roh Kudus. Ini di luar pemikiran mereka loh. Kan mereka berkumpul itu merayakan Pentakosta 50 hari setelah Paskah. Ya. Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Gak ada hubungan dengan nanti dicurahkan Roh Kudus atau tidak. Betul. Nah, itu yang menjadi istimewanya perayaan Pentakosta di kisah pasal 2 itu. Apa yang terjadi? Atas rasul-rasul tentunya ya. Nah, Rasul-rasul. ini spesifik. Jadi diawali dulu dengan tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin. Nah, tadi kita pneuma kan artinya roh, nafas, angin atau udara. Jadi jelas itu Roh Kudus, mengacu kepada Roh Kudus. Tiba-tiba bunyi seperti tiupan angin. Nah, itu berarti Roh Kudus turun. Karena lambang Roh Kudus kan udara, nafas, angin. Iya, Nah, iya. lalu kemudian tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api. Nah, kita juga paham betul bahwa Roh Kudus juga dilambangkan seperti api. Nah, lalu rasul-rasul penuh dengan Roh Kudus. Rasul-rasul berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Ini yang menarik. Jadi Roh Kudus turun memenuhi para rasul. Kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, coba dibaca lengkap Kak Hendy. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk dikatakan. Nah, yang kita perhatikan, apa sih bahasa lain itu? Iya. Nah, ini yang menjadi penting. Apa yang dimaksud dengan bahasa-bahasa lain dalam konteks kisah pasal 2 ayat 4 ini? Nah,
Saya agak panjang menjelaskan ini ya. Jadi begini Kak Hendy, peristiwa Pentakosta di Kisah pasal 2 itu sangat jelas yang dimaksud dengan bahasa-bahasa lain adalah bahasa asing. Oke. Bahasa asing artinya apa? Bukan bahasa yang dipakai sehari-hari di Yerusalem. Nah, melainkan bahasa-bahasa yang dipakai oleh para diaspora yang hadir dalam perayaan tersebut. Nah, jadi bahasa asing ini bahasa manusia, tetapi tidak pernah dipakai oleh konteks Yerusalem. Itu sebabnya dikatakan bahasa asing. Misalnya kita orang Indonesia, bahasa Inggris kan bahasa asing ya. Betul. Karena kita di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Mandarin juga bahasa asing. Betul. Nah, seperti ini contohnya. Iya. Nah, maka kemudian kalau kita mengacu kepada ilmu teologia, kita kenal dengan yang namanya xenolalia. Nah, kata xenolalia ini Kak Hendy terdiri dari 2 kata, yaitu xenos yang artinya asing, dan kata kerja laleo, sama seperti glossolaleo tadi. Jadi lalia juga kata kerja yang dipakai, yaitu berbicara, berkata, atau mengeluarkan kata-kata. Nah, ketika para rasul berbicara, ternyata para diaspora itu, orang-orang yang datang dari Pertia, Media, Mesopotamia, dan lain sebagainya di ayat yang ke-8 sampai 11 itu, mereka mendengar, benar-benar mendengar bahwa para rasul itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Nah, ini sangat menarik. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-7 dan 8, coba kita harus buka Alkitab ini. Boleh. Kisah pasal 2 ayat 7 dan 8 itu. Ini kan dikatakan seperti ini. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Ini yang berbicara itu adalah orang-orang Yahudi perantauan yang sudah lahir di tempat barunya itu tadi. Nah, ini kan sesuatu yang membuat mereka menjadi heran. Tapi inilah yang kemudian kita kenal dengan xenolalia, yaitu kemampuan untuk berbicara dalam bahasa asing yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Sebagai ini contoh gini, saya ini tidak bisa bahasa Mandarin. Belajar Mandarin pun belum pernah saya. Tapi tiba-tiba ketika saya khotbah, kok saya ngomong pakai bahasa Mandarin dan orang Mandarin ngerti. Itu salah satu contoh. Dan itu yang terjadi di Kisah pasal 2 ayat 4. Jadi bahasa-bahasa lain itu bahasa manusia yang tidak pernah dipelajari oleh para rasul, tetapi waktu mereka berkata-kata bisa memakai bahasa-bahasa itu. Itulah yang namanya xenolalia. Nah, kenapa bisa hal terjadi? Ini pasti manifestasi kuasa Roh Kudus. Bukan karena mereka dalam waktu cepat kok bisa belajar. Tidak mungkin gitu ya. Nah, lalu Kak Hendy, apakah para rasul itu, ini saya menegaskan ya, benar-benar berbicara dengan bahasa-bahasa asing sesuai dengan bahasa para diaspora yang hadir saat itu? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Jadi mereka itu ngomong, bukan ngomong pakai bahasa yang dipakai di Yerusalem. Yang bahasa yang dipakai di Yerusalem itu kan satu, bahasa Yunani. Oke, udah perjanjian baru soalnya. Iya, udah perjanjian baru. Tapi kali itu dalam konteks Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 ini benar-benar ngomong pakai bahasa yang tidak pernah dipakai di sana. Nah, ini yang sangat menarik. Nah, saya menjawab iya. Mari kita perhatikan reaksinya. Kita perhatikan reaksi yang muncul ya dari para diaspora itu sendiri. Coba di ayat yang ke-7 itu kan dikatakan, tadi saya baca ya, bagaimana mungkin mereka itu kan tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Orang Galilea itu kan berbicara pakai bahasa Yunani. Tapi kenapa dalam berbicara pada kali itu kok pakai bahasa
yang dipakai oleh orang-orang yang datang. Ini sebuah reaksi ini yang menunjukkan bahwa para rasul itu benar berbicara pakai bahasa mereka. Iya. Nah, kemudian reaksi yang berikutnya. Nah, ini tidak kalah penting untuk kita perhatikan bahwa mereka memang berbicara dengan bahasa asing. Dari orang-orang Yahudi sendiri yang adalah penduduk Yerusalem sendiri yang mengenal para rasul sehingga merespon negatif. Nah, di ayat yang ke-13 kan dikatakan seperti ini. Namun yang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya. Jadi dari dua reaksi, walaupun yang satu positif, satu negatif, ini mau memperjelas bahwa para rasul itu benar berbicara pakai bahasa yang tidak dipakai di Yerusalem, melainkan pakai bahasa-bahasa para diaspora yang datang itu. Iya. Apakah mereka juga berbicara dengan bahasa Yunani? Ya jelas, cuman tidak dijelaskan di sini. Iya. Sehingga yang datang, yang berkumpul itu kan selain para rasul, penduduk Yerusalem, dan para diaspora. Jadi mereka semua tercover dengan apa yang dikatakan oleh para rasul itu. Kalau zaman sekarang itu gampang ya. Kalau orang di rapat-rapat besar internasional itu, misalnya saya dari Indonesia, saya ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi orang Inggris mendengarnya dengan bahasa Inggris. Itu apa? Ada translatornya. Translator. Yang pakai Ya. di kuping ya, earpiece begitu. Tapi kali itu tidak ada alat seperti itu. Betul. Yang mentranslatornya itu siapa? Roh Kudus. Dari Roh Kudus tentunya. sendiri. Iya. Inilah fenomena luar keajaiban Roh Kudus yang kita tidak boleh pungkiri. Kok bisa begitu? Nah, ini tidak bisa dijawab. Karena yang melakukan ini yang Maha Kuasa gitu. Tuhan sendiri ya. Iya. Tapi ini menarik Om poinnya. Karena gini, saya membayangkannya ini orang-orang yang datang itu bukan cuman orang Kristen, maksudnya pengikut Kristus, tapi juga orang Yahudi yang Kristen juga, plus penganut agama Yahudi juga, gitu ya. Nah, oke, jadi ini yang mungkin agak kita mundur ke belakangnya. Jadi gini, Kak Hendy, perayaan keagamaan bagi kaum umat Yahudi itu tidak ada keterkaitannya dengan mereka mengenal Yesus atau belum, tapi perayaan keagamaan. Maka semua yang hadir itu boleh dikatakan mereka masih beragama Yahudi. Oh, mungkin kayak tradisi. Ya, karena Kristen kan belum agama waktu itu di sana. Betul. Bukan tradisi, tapi memang perayaan keagamaan. Ya. Perayaan keagamaan. Dan mereka itu sangat-sangat istilahnya itu menghargai, menghormati perayaan agama. Oleh sebab itu, walaupun mereka sudah tinggal puluhan tahun, bahkan lahir di perantauan, kembali pulang. Ya. Nah, saya kasih contoh ya. Orang-orang Singkawang tuh hebat loh. Orang Singkawang itu, walaupun mereka tinggal di Amerika, di Australia, di Pulau Jawa dan sebagainya, kalau cap gomeh itu pulang loh. Cap gomeh pasti pulang. Pulang. Kecuali yang memang tidak suka pulang. Kalau yang yang sudah usia itu pulang. Karena mereka sangat kangen dan kemudian sangat menghargai perayaannya. Nah, kira-kira contohnya seperti itu di sini. Apakah dari sekian negara, Media, Pertia, Kapadokia dan segala macam itu semuanya pulang? Kita tidak mendapatkan data itu, tetapi mereka itu datang dari semuanya itu. Kalau di sini mungkin secara mayoritas seperti hari raya Idul Fitri, benar. Pulang semua kan? Pulang gitu. Semua. Iya. Begitu, Hendy. Jadi Rasul Petrus segera ketika ini alasan yang cukup meyakinkan kenapa saya katakan iya bahwa mereka benar berbicara dengan bahasa asing. Rasul Petrus kan kemudian langsung mereaksi sindiran dari orang-orang Yahudi itu yang mengatakan mereka sedang mabuk anggur manis. Di ayat yang ke mana itu? 13. Enggak, ke-14. Reaksi Rasul Petrus. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang
yang tinggal di Yerusalem, ya, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah. Jadi ini reaksinya itu panjang lebar. Rasul Petrus menjelaskan mulai dari ayat 14 sampai ayat yang ke-41 itu, 40. Ini menegaskan bahwa mereka bukan mabuk. Ini pekerjaan yang spektakuler, yang adikodrati. Nah, maka kalau apakah benar mereka itu berbicara dengan bahasa-bahasa asing? 100% benar. Itu dari reaksi itu tadi. Seperti itu, Kak Hendi. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan ya, para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa lain pada hari Pentakosta dalam konteks Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 13 adalah suatu karunia Roh Kudus. Bukan sebuah kebetulan, tapi karunia Roh Kudus. Nah, suatu pemberian Tuhan yang dalam kuasa Roh Kudus yang tidak bisa diukur, tidak bisa diterapkan dan ditentukan sesuai pikiran manusia. Ini menjadi penting. Melainkan murni atas maksud, tujuan, dan penentuan Allah. Yaitu apa? Agar berita keselamatan di dalam Kristus itu tersampaikan, terberitakan, dan dimengerti oleh segala bangsa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, peristiwa tersebut hanya tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 saja. Artinya diberikan hanya pada saat itu saja. Menarik. Jadi nggak boleh nggak bisa terulang. Mau kita minta diulang, nggak akan dikasih seperti ini. Karena ini memang Tuhan punya tujuan yang begitu jelas, ya. Nah, tidak diulangi lagi. Namun dampaknya ini penting, Kak Hendi. Sejak itu para rasul itu menjadi sangat efektif, maksimal, dan berani memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Itu sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan di Kisah pasal 1 ayat 8. Kisah pasal 1 ayat 8 itu kan bunyinya apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini tujuannya. Jadi kok bisa? Kenapa Anda pakai yang lain? Pada saat itu berkumpul banyak bangsa. Ini menjadi momentum yang luar biasa. Dan Roh Kudus ingin supaya berita keselamatan dalam Kristus itu diketahui oleh banyak orang. Makin gencar gitu, makin tersebar. Karena karunia dari Roh Kudus ini itu ngomongnya bukan pakai bahasa bahasa asli dari Yerusalem gitu ya. Ini langsung pakai bahasanya masing-masing yang mungkin malah lebih nancep mungkin ya. Dan karena mereka mengerti kan? Iya, mengerti dan udah lama tinggal di negara-negara yang lain begitu ya. Dan pasti setelah mereka mendengar itu, mereka pasti membawanya pulang ke negaranya masing-masing. Itu efeknya. Dan itulah yang menjadi tujuan Roh Kudus melakukan ini. Jadi saya katakan ini momentumnya pada saat itu saja. Dan tidak diulang di mana tempat yang lain nggak ada. Nah, di dalam Kisah pasal 2 ayat 40, Petrus mewakili rasul-rasul lainnya dengan berani menantang banyak orang untuk percaya dan dibaptis. Sehingga kalau kita perhatikan ayat 41, coba dibaca. Ayatnya yang ke pasal 2 ayat 41. Pasal 2 sebentar. Ada langsung di situ. Kisah Para Rasul 2 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, ini kan sebuah pekerjaan yang secara akal manusia sulit diterima ya. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus, maka itu kemudian terjadi. Jadi Kak Hendi, kita melihat di ayat 41 itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa setelah mereka mengalami senolalia itu tadi di pasal 2 ayat 4. Nah, jadi senolalia itu kalau kita perhatikan bukan hanya sekedar keajaiban atau Roh Kudus unjuk kebolehan, melainkan para rasul
melalui para rasul, tetapi xenolalia adalah pesan penting bahwa Tuhan ingin agar Injil disampaikan kepada semua orang dalam bahasa yang bisa mereka pahami. Ya. Dan Tuhan menunjukkan bahwa kasih dan keselamatannya melampaui batas bahasa, budaya, suku, dan bangsa. Dan bukankah Yesus datang untuk itu? Untuk menjangkau semua kalangan, tidak hanya orang Yahudi, tidak hanya orang-orang tertentu, tapi semua yang percaya kepadanya diselamatkan. Ya. Dan ini dimulai dari peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Jadi Pentakosta itu cukup penting untuk kita hayati sebagai sebuah titik awal kebangunan pekabaran Injil yang luar biasa. Ya. Nah, Oke. Kalau saya boleh sedikit menggambarkan lagi ya keadaannya waktu itu. Mungkin awalnya yang ya udah ini Pentakosta setiap tahun kan berarti ya? Ya, Setiap tahun dirayakan ada setiap gitu ya. tahun. Mungkin ya setiap tahun ya kayak gini begitu ya. Tapi ketika mereka membuktikan sesuatu yang besar yang mungkin nggak pernah terjadi bahkan. ya, Nah itu di situ mungkin titik dimana ini bukan sesuatu yang biasa gitu menurut mereka, dan akhirnya membuahkan hasil banyak pertobatan. Ya. Gitu ya. Dan ya itu menarik sih yang tadi, karunia itu diberikan kalau dibutuhkan. Ya. Itu masalahnya. Karena kalau seperti itu apakah setiap kali kita membutuhkan itu? Maksudnya setiap waktu kita membutuhkan itu atau memerlukan itu, ya kan? Kalau misalnya oh ya udah, misalnya sekarang orang ngomongnya bahasa roh gitu ya. Saya bisa bahasa roh sekarang ini saat ini begitu ya. Tapi apakah dibutuhkan? Kalau nggak dibutuhkan kayaknya karunianya itu dari Roh Kudus mungkin ya nggak harusnya ya. Nggak turun gitu ya. Jadi begini, yang mengerti kita membutuhkan atau tidak itu ya yang memberikan. Betul. Berbeda dengan kita manusia ya. Kalau kita manusia itu kan yang meminta, yang merasa membutuhkan, yang meminta. Tapi ini pekerjaan Roh Kudus itu tidak seperti itu. Khususnya dalam konteks memberitakan kabar baik atau menyampaikan kabar baik kepada orang yang belum percaya. Tapi Roh Kudus yang memang memahami ini sebuah kebutuhan, ini sebuah momentum yang tidak, yang yang harus dikerjakan saat itu juga. Nah, oleh sebab itu saya katakan tadi, peristiwa pencurahan Roh Kudus ini sudah nggak terjadi setelah di Kisah pasal 2 itu. Sudah nggak terjadi lagi, karena sekali dicurahkan itu sudah membekali para rasul sehingga mereka kemudian menjadi pemberita kabar baik yang sangat berani. Kalau ada teman saya dulu mengatakan akhirnya setelah Pentakosta itu para rasul menjungkil balikkan dunia dengan berita Injil, apapun konsekuensinya. Titiknya di situ. Lalu kalau kita sekarang bagaimana? Gereja sekarang bagaimana? Penghayatan gereja harus diperhatikan ada. Setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus kan kita sudah menerima Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu benar-benar ada di dalam gereja, di dalam orang percaya, maka mereka pasti memberitakan kabar baik. Otomatis harus. Nah, kabar baik ini kan segala sesuatu yang baik. Tidak harus ketemu seseorang lalu menginjili, itu iya. Tapi ada banyak berita kabar baik dari Tuhan yang bisa kita beritakan. Dan itu nanti kita akan sampai di bagian akhir. Saya jelaskan. Nah, ini Kak Hendy yang perlu lagi nih. Mengapa Allah memilih untuk menyatakan kuasa Roh Kudus melalui bahasa-bahasa asing, melalui xenolalia? Mengapa? Ini kan bisa menjadi pertanyaan orang juga ya. Kenapa harus bentuknya seperti ini? Kenapa harus pakai bahasa-bahasa asing dan tidak pakai yang lain? Jadi gini, pemberitaan Injil keselamatan di dalam Kristus itu bisa dengan berbagai cara. Karena Allah tidak kurang cara memakai umatnya untuk memberitakan Injil keselamatan. Nah, itu banyak sekali kita jumpai di Alkitab. Misalnya Kisah 8 ayat 36 sampai 38. Kita tahu bagaimana Filipus dipakai Tuhan untuk membawa sida-sida itu percaya kepada Yesus. Kan tidak pakai bahasa asing. Lalu kemudian
Kisah 16, 14 sampai 15, 31 sampai 33. Lydia itu kan bertobat melalui pemberitaan Petrus. Dan melalui pemberitaan Paulus. Kepala penjara juga bertobat melalui pemberitaan kesaksian Alkitab dalam bentuk yang lain. Nah, jadi Senolalia ini bukanlah satu-satunya cara Allah. Bahwa peristiwa Pentakosta Allah memakai Senolalia itu bukan kebetulan juga. Bukan juga karena tidak ada cara lain. Melainkan atas kedaulatan kuasa dan otoritas Allah sendiri. Yang tidak bisa kita ukur dengan kemauan kita. Harusnya kan pakai cara ini. Kok pakai itu? Membingungkan dan lain sebagainya. Bagi kita mungkin membingungkan. Tapi bagi Allah tidak. Nah, Senolalia sebenarnya bukan penekanan utama dalam konteks ini. Sekali lagi, bukan penekanan utama dalam peristiwa Pentakosta. Penekanan utamanya apa? Keselamatan di dalam Kristus. Itu penekanan utamanya. Maka kalau kita perhatikan ketika kita mendengar, kok bisa ya Petrus dan kawan-kawan bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Aku mau begitulah. Itu udah nggak benar. Yang harus menjadi penekanan kita sebagai gereja ya. Kalau pada saat itu mereka dengan bersenolalia sehingga orang bisa mengerti. Sekarang saya tidak perlu senolalia, tapi bagaimana caranya saya supaya orang ngerti tentang keselamatan. Nah, itu yang penting. Nah, kalau kita perhatikan ini ya, melainkan pada keselamatan dalam Kristus. Kenapa kok pakai senolalia? Yang penting itu di sini loh. Kan dalam Kisah pasal 4 pasal 1 ayat 4 sampai 5 kan Yesus ngomong sama mereka, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Karena Allah berjanji akan memberikan kuasa kepada itu. Dan murid-murid waktu itu setia menanti di Yerusalem, sehingga penggenapan itu dilakukan. Lalu yang kedua, misi pekabaran Injil dimulai ketika Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid. Nah, itu sebabnya di Kisah 1 ayat 8 itu jelas tadi ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting Kak Hendy, perayaan Pentakosta dalam konteks Kisah pasal 2 ini adalah momentum yang sangat tepat. Karena bertepatan dengan perayaan tersebut, banyak suku bangsa sedang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Coba Kak Hendy baca itu. Kisah pasal 2 ayat 9 sampai 11. Dari mana aja mereka? Dari orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, orang Kreta dan orang Arab. Nah, momentum kabar baik ini disampaikan pada segala bangsa budaya ketika peristiwa atau perayaan Pentakosta di Kisah pasal 2. Yaitu orang-orang, disebutkan nama Frigia, Pamfilia itu bangsa-bangsa tempat orang-orang Yahudi yang sudah tersebar itu tadi. Jadi yang tadi diaspora di depan kita jelaskan tadi itu. Nah, makanya saya kasih note di sana. Sejak itu terjadi kebangunan besar. Para murid melakukan perintah Tuhan Yesus, memberitakan Injil dengan berani. Dan tiap-tiap hari banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi semangatnya buat semangat terbakar pada saat Pentakosta itu. Karena dibuktikan sendiri janjinya Tuhan, ayo tunggu di Yerusalem beneran dikasih begitu ya, dikenapi begitu sama Tuhan. Nah, terus gimana Om dengan kita sudah pelajari bersama ini mengenai Pentakosta ini ya. Nah, pemberitaan kabar baik di era sekarang, era kekinian ini gimana cara kita? Jadi begini, yang paling utama itu ketaatan pada tugas perutusan. Seperti yang saya katakan tadi, setiap orang percaya itu tidak hanya menikmati keselamatan dalam Kristus, tetapi ada tugas yang harus dilakukan. Seperti Yesus katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita harus taat untuk itu. Dan yang kedua, mengandalkan Roh Kudus. Sebagaimana dilakukan oleh para murid, mereka taat menanti kuasa Roh Kudus seperti yang dijanjikan Tuhan. Nah,
Kenapa? Karena kuasa, kekuatan, keberanian, dan pertolongan dalam memberitakan kabar baik itu adalah bersumber dari Roh Kudus, dari urapan Roh Kudus. Ya. Nah, setiap orang percaya, yakin, sudah memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, Ya. maka tugas panggilan kita adalah memberitakan kabar baik. Yang kedua, Kak Hedi, kita harus memiliki kreativitas berdasarkan pimpinan Roh Kudus tentunya ya. Jangan membuat sesuatu yang di luar kehendak Roh Kudus. Kreatif aja gitu. Kreatif tetapi justru malah merusak pemberitaan itu tidak bagus. Ya. Apa saja, kita pasti diberikan hikmat untuk memikirkan itu Ya. ya. Kemudian melalui apa kita bisa memberitakan kabar baik? Kita tentu tidak harus bersenolalia Ya. seperti di Kisah pasal 2. Tetapi pekabaran Injil itu bisa melalui pekabaran Injil pribadi, person to person. Tapi kan tidak ngerti bagaimana caranya. Nah, kita harus belajar tentang bagaimana metode pekabaran Injil. Di Result ada kelas EE. Ada kelas Evangelism Explosion ya saudara-saudara. Oh. Kalau mau tahu bagaimana cara pekabaran Injil pribadi, ayo belajar EE. Ya, bagaimana dimulai kita bersahabat dengan orang, lalu tahu keyakinannya bagaimana, tahu kepastian keselamatannya bagaimana. Setelah itu baru kita membicarakan tentang ini loh jalan keselamatan. Nah, jadi pemirsa yang di rumah kalau mendengar ini, kalau pingin menjadi pribadi yang dipakai untuk memberitakan Injil, belajar EE di gereja. Sekalian ya, Iya. sekalian. Iya, Mungkin itu. bagi yang belum tahu ini ada. Ya, program ada. Result. Kita Departemen Gospel sekarang ada satu tim yang kita sebut tim misi GKI Residence Diriman. Itu menekuni bagian pekabaran Injil dengan berbagai cara. Salah satunya pekabaran Injil pribadi. Tapi sebelum melakukan harus belajar dulu. Betul. Supaya nggak ngawur ngomongnya kan. Iya, Nah, supaya nggak salah nih malah. Supaya nggak salah. Lalu kalau kita nggak belajar kan bukannya pekabaran Injil tapi malah berdebat nanti. Nah, terus kalau ditanya balik nggak bisa, Nggak bisa. mundur dong. Lalu kita mulai ragu. Nah ini harus diperhatikan. Kita nggak perlu bersenolalia seperti di Kisah pasal 2. Tapi kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil. Yang kedua, Kak Hendy, melalui kesaksian hidup sebagai orang-orang yang telah mengalami keselamatan dalam Kristus. Tentu kita paham kesaksian hidup sebagai orang-orang percaya itu kan kita kan diberi status kamu adalah terang dunia dan garam dunia. Sederhana saja pemahamannya. Di mana kita berada, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itu pekabaran Injil juga. Lalu kemudian melalui pelayanan sosial di Result itu ada diakonia, ada apalagi pelayanan sosial yang lain, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Itu juga pekabaran Injil. Dan itu juga melalui persekutuan, melalui pengajaran-pengajaran 3 panggilan gereja itu, diakonia, koinonia, dan marturia. Seperti itu. Dan bisa melalui sarana-sarana yang tersedia kali ini, media sosial, untuk menjangkau orang-orang yang akrab dengan media sosial. Itu bisa kita lakukan. Kita nggak perlu, aku pingin kayak di Kisah pasal 2, nggak perlu. Tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita banyak sekali cara untuk gitu memberitakan kabar baik. Nah, membangun relasi yang relevan, kontekstual, dan mengikuti perkembangan zaman di era yang semakin cepat ini. Nah, intinya harus inovatif, kreatif, dan aktif untuk memberitakan Injil. Karena kita semua sebenarnya sudah diberikan kuasa untuk hal itu. Tergantung bagaimana kita mau mengerjakannya atau tidak. Nah, oleh sebab itu, apapun profesi kita, apapun keadaan kita, Tuhan bisa pakai. Nggak perlu kita menunggu terjadi senolalia, nggak perlu. Karena kita semuanya sudah diberi kuasa di dalam Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saya coba mengutip apa yang dikatakan Rasul Paulus, Kak Hendy ya, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19-23. Tidak semuanya dibaca, saya hanya baca separuh saja. Sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah
bagi orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi supaya aku dapat memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, dan seterusnya. Ya. Ini penghayatannya bahwa dimanapun kita berada, kita bisa memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Dengan catatan kita bersahabat dulu dengan mereka. Setelah bersahabat, kita bebas ngomong. Tentu saja bebas bukan ngawur ya. Tetap ada hikmat Tuhan yang perlu kita pakai. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Kak Hendy dalam bagian ini. Wow. Mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua, pengingat untuk kita semua bahwa intinya bukan di senolalianya, bukan di berbahasa asing itu tadi, tapi sebenarnya adalah kabar baik gitu ya, perkabaran Injil yang kita harus lakukan, dan nggak perlu takut karena Tuhan itu sebenarnya sudah janjikan kita untuk Tuhan itu menyertai kita. Dan kalau itu memang tujuannya benar ya untuk memenangkan jiwa, Tuhan akan melengkapi lah. Betul, gitu ya. pasti dengan itu. cara apapun. Ya. Dengan cara apapun, nggak harus dengan senolalia. Nggak harus, apalagi glosolalia. Nggak harus pakai cara itu. Betul. Ya. Oke, thank you. Mungkin boleh sebelum kita tutup, boleh dikasih closing statement. Ya, oke. Closing statement yang saya siapkan untuk kali ini adalah, sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah keselamatan di dalam Kristus, saya pakai kata harus ya, kita harus penuh keyakinan dan percaya bahwa setiap kita dipanggil untuk tugas pemberitaan kabar baik Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita juga harus tersedia atau menyediakan diri dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa belajar membuka diri, berada di tengah-tengah orang lain, dan menjadi seperti mereka sebagai jembatan untuk memberitakan kabar baik. Ya, tentu saja jangan lupa, pasti Tuhan akan memberikan hikmat. Dan yang ketiga, selalulah belajar, melakukan dan melatih diri agar Roh Kudus memakai kita untuk menjadi alat-alat pekabaran Injil sesuai dengan konteks, sesuai dengan profesi, sesuai dengan keberadaan kita dimanapun kita berada. Kalau saya pakai bahasa istilah lainnya itu faithful, available, dan teachable. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap orang percaya, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang dipakai menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita. Setiap kita Tuhan sudah perlengkapi, jangan takut. Amin. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Kita tutup dalam doa. Boleh minta tolong. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih dan syukur Tuhan, belajar dari apa yang Engkau nyatakan melalui curahan Roh Kudus di peristiwa Pentakosta, bahwa satu kerinduan Tuhan adalah semua bangsa, suku, bahasa, budaya harus mendengar kabar baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan telah memperlengkapi kami, setiap orang yang sudah percaya kepada Engkau. Sekarang Tuhan, tolonglah supaya kami diberikan keberanian untuk boleh memberitakan kabar baik kepada banyak orang dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, inilah kerinduan-Mu bagi kami. Tuhan, sertai kami dan ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Om Andreas. Terima kasih. Terima kasih untuk Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua penjelasannya, ini sangat baik, sangat detail, dan mudah-mudahan buat kita semua boleh terberkati, boleh lebih berani lagi ya untuk memberitakan kabar baik untuk semua orang. Demikian ya pendalaman ajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.